Ya, kenapa demikian? Kalau tidak ada kedengkian gak mungkin. Dan ibu ingat, hati kita sudah Allah bersihkan lewat zikir manakib. Jangan berprasangka buruk. Umpama panitia tetangga tengaji ulah sok suudon, bisi batur matos ngaji, bisi capek. Ya, ulah ngerasa pang diberi daya jeung taufik nang arti teu. Ulah sok sundar sindir. Saking ge bagus ibu teu dibaledogan ku urang dieu. Bener tuh, ulah sok sundar sindir, bener tuh. Sama, karena beda guru, beda pengajian sama tetap yang disembahnya sama Allah. Nu diibadah nama tetap Allah. Kenbay. Ya, nu ngaganjar sah. Mentana ke sah. Atau entah sakit mana deh, tong mikiran batur. Batur gitu mikiran urang. Bener tuh. Ya, dulu 20.000 berangkat kita ke Kerawang, kita berangkat 20.000 cukup 10.000 bolak-balik naik kereta, ongkosnya bolak-balik sama Ustaz Burhan itu 4.000 kalau nggak salah, itu sampai cukup sampai 18.000. Bawa timbel dari rumah, dari rumah dari timbel, itu kabarnya tiap malam minggu itu Ustaz Burhan ngaji ke Kerawang. Kuari diberi 50.000 ke dona malam angkat. Malam mangkat akhirnya kita semalam berangkat aja kita bawa mobil cas. Begitu datang mobil pertama langsung awal abah. Begitu beres selesai ada plat A. Satu-satunya mobil plat A yang warna putih platnya. Ditanya pakai mobil ini. Wah ini adalah luar biasa. Ingat kita cerita manakib kita. Ayo ngomong begini. Jun ingat ya waktu dulu. Apa waktu dulu? Pernah banjir? Iya. Di kereta banjir segini. Jalan kaki. Sampai jalan kaki diangke jalan kaki. Perjuangan dikir manakib. Pulang kadang kesiangan, kereta nggak ada, nungguin perut lapar di Kemayoran hanya makan buras, harganya 100 gopean. Itu ditahan itu lapar itu sampai dohor baru kita bisa makan. Dikir manakib ibu baru sekarang datang cuma kehujanan bahkan bisa salin. Ibu malam ini selesai ngaji masih dikasih makan. Kita loh. Dikir manakib yang luar biasa kita perjalanan ke Abah berangkat terus tiap minggu. Lapar dibilang lapar, pakai bajunya tambahin itu salin. Bener saya berat. Baju itu doang. Karena kalau kita banyak berat-berat di kereta kan luar biasa. Yang paling unik itu ada saudara jamaah kita begitu masuk ke kereta karena jalannya kan kereta segini nih. Sempit ya kereta jalannya. Relnya. Begitu masuk main molotot mikir. Kunaon him. Santri ayah. Jalega cina kereta. Mana udah ditemukan rel lah doang. Begitu suka kereta molop. Jalega. Ayah nu kita eta. Atuh rel itu kan kajuru mun lega jasa, atuh curang ceper jarana mah. Ayah nu kitu. Iyalah kita berjalan kereta. Ternyata kita mengkaji, oh iya, kereta kalau cantolannya nggak putus, mau dibuat gimana pun, tetap kalau dalam satu rel, maka tetap akan sampai pada tujuan. Kita jangan putus dengan guru kita, Bayi Jil Baghdadi, jangan putus dengan Rasulullah, jangan putus dengan Sebukri Jalani, jangan putus dengan Rasulullah, maka kita tersambung kepada Allah, dimanapun berada, kapanpun dia berada, kapanpun minta, kapanpun punya keinginan, maka hati kita tidak terbatas oleh sajadah, tidak terbatas oleh kita setelah sholat, di saat kita kretek hatinya tersambung maka akan nyala lampu itu. Begitupun doa-doa kita. Amin. Ya, sama dengan hujan tadi. Kata ayah mah jangan digulungin. Kalau digulungin hujannya gede mah. Akhirnya ngerokok 8:30 biasa kiai. Oke, ya naik. Bener 7:30 baru berhenti. Nah tahu aja nih hujan. Udah nggak hujan lagi, udah biarin. Inilah perjalanan kita ya. Jadi kalau dengan makhluk yang lain, dengan sesuatu apapun, coba diasah lagi batin kita ya. Ayah cerita begini, cerita begitu, jangan kok. Nah ini nanti nggak nyampe, asah sendiri ya. Asa sendiri. Yuk Allahnya kuatkan lagi dalam hatinya, kuatkan lagi napasnya. Itu Allah akan buka dengan sendirinya, ma'rifatnya akan dibuka, keyakinannya akan dibuka. Lewat perjalanan kita usaha, lewat perjalanan kehidupan kita dalam rumah tangga, di dalam yang lain, Allah bisa buka dalam hati bahwa orang itu akan diberikan keyakinan. Karena sejatinya 100% keyakinan adalah milik Allah. Alhamdulillah. Setelah orang yang rajin istiqomahnya, murid yang rajin akan mendapatkan peringkat karena dia punya prestasi. Kadangnya
Punya nan? Punya nan terasi. Prestasi. Punya prestasi. Akhirnya dia dapat ranking. Setelah punya ranking, orang ini akan diprioritaskan. Ingat kata-kata ayat nih. Kalau bahasa santri disebutnya makomam mahmuda, kan? Kedudukan yang terpuji. Di masyarakatnya dia terpandang, ekonominya terpandang. Kenapa dia terpandang? Karena orang tersebut Allah berikan kedudukan karena didasarkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lo aja. Macam Coca-Cola, Allah. Ya. Maka sebagian dari malam itu kamu bangun, tapi sunnah untuk kamu, tapi bangun. Kalau walaupun kamu itu sunnah, oleh kamu disunat, oleh Allah disunahkan, untuk kamu disunahkan, tapi kamu akan diberikan makom yang wa minal laili wa tahajjad bihi nafilatallah. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau diutus kedudukan terpuji. Melek petingna. Hudang petingna. Bisa nakiamul lail hudang ti peting. Nan kiamul lail kerhe dia. Terus ngagosok doang. Terus ingat bae kaulah hatena kiamul lail. Pangkatnya 1 berbanding 10.000 orang itu akan diangkat derajat. Ya, saya nggak head. Bangun jam berapa kamu? Jam 3 ya? Jam berapa lagi? Jam 2 ya? Ngapain? Sampai subuh ya. Saya sholat, saya ngaji Quran sampai subuh. Terus habis subuh ngapain? Saya tidur lagi ya. Kamu mendapatkan 1 berbanding 100.000 orang derajat kamu di tempat itu makomnya. Ya, saya tidurnya habis sholat subuh. Terus kapan lagi bangun-bangun? Bangunnya dohor ya. Atau tidurnya seperti abayai, jam 7 baru tidur. Bangun dohor. Habis sholat duha baru tidur. Bangun dohor. Dari situ gak tidur lagi nanti pagi lagi. Itu beliau dikatakan sohibul lail. Apa? Sohibul lail. Itu sudah khos bil khos pangkatnya. 1 berbanding orang, 1 orang di wilayah itu di dalam 1 provinsi. Wajar kalau ada ribuan jamaahnya. Tiap provinsi datang ke situ karena meleknya kuat. Meleknya kuat. Di saat dihina, di saat direndahkan, Allah tidak akan rela orang itu. Tapi kalau kita meleknya nggak rajin, kita nggak diberikan makom, makin direndahkan orang, makin rendah. Tapi orang yang selalu melek di malam, di saat dia malam, makin direndahkan Allah tidak terima. Woi, ngaji nol lampangan Beijing, untuk keharti. Mesti gerang. Karti. Misalnya karti. Jadi jangan kena orang biarin saja. Masih lagi ngomong begini apa maksudnya? Kalau dia ngomongin, biarkan saja. Allah sudah punya catatan kiromal katibin. Mual kudu ragad, mual kudu ngagabluk. Lamun Allah ngesmere, makom yang terpuji. Ya. Ini jangan buendang dihina-hina. Tetap mual kudu jatuh. Nuk ngahina ayat lewat itu tetap baik. Ngesmere makom. Contoh, pembelaan seseorang itu akan datang di saat orang yang tertindas. Ayo perhatikan ke sini. Kita punya anak kita ada yang neke, dibela enggak? Anak kita ada yang nangisin, bela enggak? Nah, kalau ibu ingin dari pembelaan dari Allah yang full, ibu ingin dibela sama Allah dari 0 sampai akhir, ibu rasakan dulu hinaan dari orang, cacian dari orang. Masyarafa bin nasab, walakin nasarafa bin ta'ab. Orang itu mulia karena capeknya dan diangkat derajatnya karena banyak yang menghinanya. Ya, ngerti? Paham? Biarkan saja dihina. Wong sudah ada kiromal katibin. Sip? Oke? Ya iya sudah kalau sudah oke. Itu yang saya pegang dari dulu.
Nikmat kalau ayat. Kenapa? Pembelaan Allah akan lebih datang. Contohnya, kalau dia orang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat istiqomah. Iya acak-acakan amat cing baju, mana baju ayah nu warna eta? Aing dina buri pintu. Aya anu dina gantungan, rieu aya. Aing minta ka Allah bela. Ka Allah sareng nganterkeun geus teh kita tanazzalu malaikat. Kalau orang sudah ada Allahnya dan berbentuk manusia berbentuk malaikat, maka Allah akan turunkan. Begitu ayah datang ke Banten, lagi ngegoes kita si Kardi itu, ngegoes, Andri nelpon. Ya, ayah kiriman lamari naon dia? Ulang hutang kene kayak kita gini, isi lagi. Ternyata lamari, wadah baju ayah. Langsung ayah ngadoa, ya Allah. Alhamdulillah, Allah kirim malaikat semoga yang telah nyumbang ditambahkan barokah. Itu bener itu sekali ngasih, gak bakalan buruk. Dari baja apa sih namanya? Dari hol apa gitu? Dari aluminium, dari kaca. Ada dorongannya lagi, baik. Makanya nanti kalau baju itu udah gak kepake setahun berikutnya, sama yang mau dilelang disimpan di sini sama lemari-lemarinya. Pajak. Alhamdulillah. Nah, iya. Satu hilang tumbuh 1000. Ya. Yakin deh, Be. Iya harus yakin deh. Ayo begitu ayo. Pada yang nindes satu, lihat aja nanti besok. Semoga yang punya cinta datang ke tempat ini. Allah ditambahkan marifat dan keyakinan. Sehingga doanya semuanya mustajab buat anak cucunya. Amin ya Rabbal. Harapan ayah cuma itu doang. Kalau sudah mustajab enak deh. Ya. Tapi bagaimana bersihnya hati ini? Kalau lantai sudah bersih, mau diamparin apa aja enak, ya. Ibarat hati kita ini tatakan doa kita, tatakan buat mengadu kepada Allah. Kalau hatinya masih ada kedengkian, itu mustajabnya lama, karena masih kotor. Ini mau ngapain? Doa ini, masih kotor hatinya. Ini mau diapain ini lantai? Ini kata buat ini, tar dulu, pel dulu. Sama begitu. Kalau ngedoa, Allah lihat hatinya dulu. Bersih belum nih hatinya? Kalau udah bersih, silahkan minta apa dalam hatinya. Hati itu jadi ngomong. Ya, bersihkan dulu, biar mau dipakai apa aja, mau dipakai ngerokokan, mau dipakai selonjoran, mau dipakai tiduran, karena sudah bersih. Hati ini mau dipakai buat kabul hajat, hati minta ngedoain buat anak, buat ini, buat itu. Kenapa? Karena ini kabul. Sama kalau hati sudah bersih, cepat kabulnya. Ya, bener bersyukur loh ya kayak begini. Orang mah nggak kemana-mana, kita masih seminggu bisa jalan. Besok berangkat lagi ke Kerawang, malam Sabtu, malam Rebo, kita berangkat lagi ke Indramayu. Di mana-mana nyari ayah dulu gak mau nerima santri kalau baru 40 tahun. Ini kan ayah baru 40 nih, nanti April besok kan 39. Tapi ayah pengen punya wakil. Syekhuna Holil punya murid itu gak banyak. Beliau dulu pertama merintis. Tapi muridnya setiap daerah. Tiap daerah ada. Begitu lulus, ada yang Mama Ciwedus, Kuningan. Itu namanya Mama Sobari. Ngangon bedoa, ngangon domba. 20 tahun. Itu kan balik jadi kiai, jadi abuya di Kuningan. Nah itu. Nah kayak gitu sama nih. Setelah hatinya terbuka, ayah nggak nyuruh kamu buka jangan puasa aja. Tiap hari itu, waktu bulan Rajab. Kamu ngapain Han? Katanya, ya Rehan masuk ngetrek ya. Terserah coba kamu ngetrek di sini. Pakai apa ngetreknya? Iya makanya ngetrek ayo. Gak apa-apa pakai kaki aja kamu ngetreknya. Kan gak dikasih motor ya. Mau Han, kamu ngetrek mau? Kan gak pakai motor tuh. Ayo pengen lihat kayak gimana ngetrek kalau tanpa motor. Jadi gitu. Setelah mereka datang nih, suatu saat ayah tinggal kontak Lampung. Ada nggak anak kamu? Mau ngapain? Titip di saya. Kalimantan, ada nggak kamu? Titip di saya. Tunggu 10 tahun ke depan. Dikir mana kebal muhajari, di mana-mana ada. Ini udah bukti loh, saya nggak minta ini. Nanti datang. Ya, mantep deh, nanti kita setar nanti 40 tahun. Tapi anginnya pasti kenceng kan, mau naikin bendera. Biasa ya, Be ya? Bener nggak, Be? Jadi kalau ada yang nyanyiin pengajian, senang kita. Jangan cari perbedaan, biarkan. Alhamdulillah berarti kita bisa menularkan dengan kebaikan. Kalau kita mengajak kebaikan, bener nggak? Walaupun nggak ikut dengan kita, mereka mengadakan lagi dikir. Berarti ini bagus. Di kampung itu nggak ada wiridan, terus gara-gara zamannya manakiban terus ada. Jangan iri, hebat ibu, bisa menularkan kebaikan itu.
Tapi ibu justru jangan panas, jangan berhenti terus. Mereka dengan dikirnya, ya, kita dengan manakibnya, mereka dengan dalailnya, mereka dengan tahlilnya, sama satu lillahi kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Siap? Gitu kalau ada yang dikir apa? Bagus ibu, berarti ibu bisa menularkan. Enak kayaknya kalau semua ada dikir. Kalau mubalik dengan mubalik ribut, perbedaan atau ceramah unggal panggung, ujungnya sebar fitnah. Tapi kalau toreko dengan toreko, tahlil dengan toreko tidak akan ada keributan. Semua sama-sama la ilaha illallah, la ilaha. Coba kalau memang harus ribut dengan wiridan, kayaknya dibantu malam Jumat tuh anak mau golok kabeh deh. Lu iya imam no, lalul, kayak gitu kan. Ayo kita ya. Laju mik pada direkam, ada nggak yang begitu? Kalau malam Jumat ya, benar nggak? Ayo pernah aja, illallah, tapi gak ada geribut kan, benar nggak? Tuh kalau wiridan gak ada geribut wiridan. Bener nggak? Coba kalau kayak ceramah, oh itu turutkan etan ceramah pengajian gitu, panggung gitu, ikelna hejo, ngomongkan aja. Bener nggak? Nah, makanya kalau balik dengan balik pasti ribut. Atau kehikmat dengan kehikmat pasti ribut. Tapi kalau wiridan dengan wiridan, yang ini la ilaha illallah, yang ini la ilaha illallah, ujungnya sama, menegakkan kalimat-kalimat Allah.